Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 31 Maret 2022 dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 32, ayat 7 sampai dengan 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah kadaku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah kadaku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu.
mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Ingatlah akan Aku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetahui di hadapannya untuk menyulutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan Aku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang Aku, dan Aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang Aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya.
kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Menjalani hidup dengan menjadi saksi Kristus. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat saya dalam salah satu komunitas dipanggil Tuhan. Walaupun belum sempat bertemu muka secara langsung dan hanya mengenal dia secara virtual, namun saya sungguh merasakan dan ingin bersaksi bahwa dia memiliki hidup doa yang luar biasa. Dia juga penggagas beberapa kegiatan seperti ibadat harian secara daring. Injil Yohanes mencatat bahwa walaupun telah melakukan banyak mujizat, seperti mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda, dan juga kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang Yahudi tetap tidak percaya kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dalam Injil hari ini, Yesus kembali berkata bahwa sekalipun dia bersaksi tentang dirinya sendiri, orang Yahudi tidak percaya. Kitab suci orang Yahudi telah bernubuat tentang kedatangan Yesus. Tetapi orang Yahudi yang sangat tahu isi kitab suci tetap mengabaikan Yesus sebagai anak yang diutus oleh Bapa untuk melakukan segala karya keselamatan Bapa di dunia ini. Sungguh sedih membayangkan Yesus yang mengatakan bahwa dia datang dalam nama Bapa, tapi tidak diterima. Semuanya ini karena tidak ada kasih kepada Allah. Padahal begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perempuan Samaria yang ditemui Yesus di sumur Yakub percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang Samaria yang lain, yang akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan Allah.
Bagaimana dengan kita sendiri? Siapkah kita menjadi saksi Kristus? Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan, diselamatkan, dan kita dijanjikan kehidupan kekal di surga. Sudah sepantasnya dimanapun dan kapanpun, kita siap menjadi saksi akan cinta Allah yang tiada batas kepada kita, dengan meneladani dan melanjutkan karya Yesus di dunia ini, selama kita masih diberikan kesempatan. Mengutip Rasul Paulus, teman yang saya ceritakan di atas telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, telah memelihara iman, dan terlebih menjadi saksi akan kasih Yesus yang telah Dia bagikan kepada keluarganya, rekan sekerja, teman di komunitasnya, dan kepada sesama manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ingatkanlah dan kuatkanlah kami untuk selalu siap menjadi saksi akan cinta-Mu yang tak terbatas, sehingga nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin.